Bisa dialog kembali kami lanjutkan, kita kembali sapa Bapak Ramadan Pohan. Pak Ramadan, jika memang Demokrat serius dalam koalisi permanen Merah Putih, kemudian berkomitmen seperti itu dalam koalisi, tapi kemudian kenapa dalam deklarasi yang mungkin penting karena semua ketua umum partai pendukungnya datang dan menghadiri tanda tangan deklarasi, Demokrat hanya kemudian mengirimkan seorang Nahrawi Ramli dibandingkan kemudian Syarif Hasan yang hadir? Begini, sepekan yang lalu kita sudah melakukan penandatanganan koalisi permanen di parlemen, ya, dan tidak ada yang perlu dikoreksi dari yang sudah dilakukan itu. Jadi masih tetap hidup, masih tetap bersama, masih tetap dengan semangat kebersamaannya. Dan Demokrat juga sesuai dengan komitmennya, kami juga melakukan pengawalan untuk suara Prabowo Hatta begitu ya, di TPS-TPS tetap kita lakukan seperti itu, dan tidak ada secara substansi, tidak ada yang berbeda. Oke, Pak Ramadan, tapi perwakilan dari Partai Demokrat ini kemudian ditolak untuk menandatangani deklarasi dari Koalisi Permanen Merah Putih itu sendiri. Saya kira begini, bahwa kami tidak menganggap keluar dari koalisi, dan juga tidak ada satupun kawan-kawan koalisi yang mengatakan bahwa Demokrat tidak demikian. Bahkan statementnya Pak Prabowo itu kan juga cukup mewakili semangat koalisi, ya, yang memahami bahwa Pak Syarif Hasan dengan posisi sebagai Menteri Koperasi ya tentu harus menempatkan kepentingan negara di atas segalanya, ya. Dan jadi kalau soal komitmen di koalisi tidak ada masalah. Itu satu hal, bahwa itu kan muncul belakangan ya. Yang paling utama itu adalah komitmen dari Partai Demokrat sendiri gitu ya. Tanpa koalisi pun, kalau misalnya Jokowi yang terpilih menjadi presiden oleh KPU 22 Juli nanti, ya kami tetap di luar pemerintahan gitu. Oke, baik Pak Ramadan. Ya, seperti itu. Oke, Pak Fahmi. Ini kita lihat sebetulnya agenda dari Koalisi Permanen Merah Putih sebetulnya apa? Karena kemudian ada banyak orang yang menilai ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menjegal pemerintahan selanjutnya. Tidak efektif juga kalau niatnya itu ya. Sebab bagaimanapun nanti akan terjadi berbagai perubahan. Yang saya tahu pasti perubahan itu akan terjadi di Partai Golkar. Ya. Kalau terjadi perubahan, sesuatu perubahan yang mendasar di Partai Golkar, tentu berpengaruh pada keanggotaan koalisi permanen. Saya dengar juga P3 juga sedang mempertimbangkan. Jadi ada berbagai dinamika dari berbagai partai, sehingga koalisi tadi itu juga katakanlah ya barangkali permanen pada saat tertentu begitu. Selanjutnya tentu kembali lagi ya berada pada posisi kepentingan masing-masing. Permanen tapi fleksibel seperti itu ya Pak Indri ya. Iya, jadi permanen. Permanen disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Gitu. Bukan permanen. Kalau Pak Prabowo maksudnya kan permanen untuk kepentingan bersama, itu sulit. Tapi permanen untuk kepentingan masing-masing yang permanen itu pasti terjadi. Kepentingan masing-masing kan permanen di partai itu dan sebagainya. Jadi memang ini katakanlah semacam cywar lah begitu ya. Barangkali di tempat lain efektif, tapi buat teman-teman saya yang sudah katakanlah makan asam garam itu ya menertawakan aja begitu. Sebagai lucu-lucuan memang cocok juga. Jadi punya sebuah dagelan seperti itu ya. Saya tidak bilang dagelan, lucu-lucuan aja. Lucu-lucu. Saya kira apa yang dikatakan Pak Fahmi itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam politik ini real politik ya, politik yang sesungguhnya, bukan politik yang ideal, tapi politik yang real ini tidak ada permanent friend. Tidak ada permanent enemy kan gitu. Itu jelas. Jadi ini koalisi kan berarti membangun permanent friend. Nah, atas dasar apa? Gitu kan pertanyaannya itu. Yang kedua, nih, lihat di mana-mana yang ada permanent interest. Nah, gitu loh. Jadi apa yang dikatakan Pak Fahmi ingin mengingatkan. Saya sepakat juga tentang itu peran Golkar dalam koalisi itu. Golkar itu nomor 2. Jadi dia punya anggota di Senayan yang banyak. Sesudah Demokrat, sesudah PDI Perjuangan. Jadi kalau Golkar ini seki, goyah gitu kan. Apalagi kalau misalnya pro kontra Munas ini rame dan akhirnya
membawa Munas pada jadwal yang ditentukan 5 tahun sekali, tentu saja akan menjadikan koalisi nomor 2. Iya. Karena sebagian besar yang lain akan migran. Oke. Migrasi ke tempat ini lain. Untuk koalisi Merah Putih yang permanen ini permanen tapi hanya untuk dalam kondisi tertentu, situasi tertentu dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ya klaim sepi. Kalau klaim dari yang merekayasa itu ya kita hargai gitu kan. Tapi ya harus diingat permanennya itu didasarkan apa. Oke, kita akan tanyakan tanggapan dari pihak Demokrat seperti itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.